yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut Rasulullah yang setia, yang dahulu, yang sekarang, ila akhir zaman. Jamaah Majelis Hikmatul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan Allah rahmat, taufik, hidayah, inayah serta nikmat. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan itu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita sekaligus memperingati haul Al-Arif Billah Al-Habib Utsman bin Segar bin Abdurrahman bin Thahir bin Syarif Ali bin Abdurrahman bin Idrus Al-Idrus. Dan acara akbarnya insyaallah akan dilaksanakan di kubah beliau pada hari Minggu malam Senin, dimulai habis salat Isya. Al-Habib Utsman bin Segar bin Abdurrahman Al-Idrus, beliau selama hidup di Batu Licin ini, beliau punya dua sahabat karib yang sangat dicintai beliau dan sangat mencintai beliau. Siapa? Yang pertama, Syekh Ahmad Dahlan bin Ahmad Abbas, atau dikenal dengan Guru Cantum. Kemudian yang kedua adalah Guru Mukran, atau yang disebut dengan Guru Bujang, atau Guru Pantai, atau Busuk. Beliau dipanggil. Ada lah busuk di rumah, ada ayah. Orang kampung itu ya busuk saja. Untung ada busuk. Busuk artinya sini pembungsunya, punya beberapa saudara pembungsunya. Arwah Abah Habib Utsman itu, beliau punya kebisaan menjahit pakaian. Jadi selama ulun bersama beliau, selagi beliau belum wafat, ulun sering memperhatikan silih begawi itu. Jadi mulai menggunting kain, maulah baju orang itu, semua guntingan kain itu, tatakan kain itu dikumpulkan silin semua. Yang ganal, kadang hambus, tetap dikumpulkan silin. Dan nanti ketika orang mengambil pakaian yang sudah dijahit silin itu, maka diberikan silin. Nah ini kain, tatakan kain-kain ikan, sisanya, sisa kain-kain ikan, tatakan-tatakannya. Nah ini jarang mungkin ada tukang jahit kayak ini. Ada tukang jahit memulihkan tatakan kain. Nah ada beda. Salah satu daripada sifat beliau luar biasa. Yang kedua, Habib Utsman ini sidin kada pernah berhutang seumur hidup. Mulai kekanakan tuh kada mau berhutang. Pernah ulun bertakun, bah, sampai kami kada makan 2 hari 2 malam sudah kelaparan. Waktu itu ulun masih umur sekitar 7 tahun, 8 tahun. Itu kami pulang ke Gudang Dolok. Gudang Dolok itu kalau sudah sore jam 5 tuh kada lagi, sudah pegawainya tuh sudah keadaan lagi. Jadi waktunya mengangkat baras itu dari mobil ke dalam gudang tuh, itu banyak yang bocor. Banyak yang bocor itu kami putiki satu-satu. Kami putiki satu-satu barasnya itu. Dapat seganggang itu bisa diolah bubur. Bepadah pulang lawan yang orang mandornya itu yang ada di situ. Kenalah kalau sudah tutup supaya kada ganggu orang begawi, kami mau tiki hambur bar sampai hambur nah bekas digancuknya itu kan
Tadi gajunya naik tuh ada lubang gaju tuh gol sedikit. Itu ditaruh mandornya. Dipilihi sampai ke rumah tuh batu baras yang mana batu yang mana baras. Abah udah mau berhutang. Ulun takulakan kenapa abah kada berhutang? Aku jasirin beisi Allah Ta'ala. Beisi Allah Ta'ala. Nang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Allah itu maha kaya, sugih benar. Aku ini ampun sidin. Aku ini ampun sidin, ulahan sidin. Nah, betapa aku maulah Allah Ta'ala malu kalau aku sampai berhutang. Contohnya tuh pian jadi anak Jokowi, duit sebanyakan berhutang loh, nyupati duit aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu zat yang tidak memiliki huruf, tidak memiliki suara. Allah itu zat ila khautin ila syautin, kada ada hurufnya, kada ada suaranya. Bila kada ada huruf, kada ada suara, berarti kada ada bentuknya. Kalau ada bentuk kan panjang ya Pak, petulis adalah panjang, suara ada timbul panjang, bulat, handap, lonjong, membentuk kan istilah. Ini Allah itu zat yang tidak memiliki huruf, tidak memiliki suara. Kalau ada dibunyikan berarti ada bentuknya. Jika ada laisha kamislihi syai'un, kada seumpama lawan sesuatu Allah itu. Nah, tapi Allah ini berisi sifat, berisi ngaran. Ngaran Allah itu ada 99. Ngarannya Asmaul Husna. Jadi Allah itu bisa dilihat. Kenapa bisa dilihat? Karena sifat sidin wujud. Artinya ada, mustahil tidak ada. Jalan mana kita bisa melihat wujud Allah? Jalan sifat sidin, jalan ngaran-ngaran sidin itu. Itu jalannya kita melihat wujud Allah itu pada ngaran-ngaran sidin. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan walillahi asma'ul husna fadkhulu biha wa tamul ladzina yumsikuna bil asma'i. Ujar Allah, aku berisi ngaran 99 dan aku ada pernah berpisah lawan ngaranku. Ya kita nih ngaran siapa? Ustaz Fadli. Ngaran pian Ustaz Fadli berpisah ada ngaran pian. Nah, bila nak mengenal Ustaz Fadli, cari ngarannya tuh. Setiap ngaran ada orangnya. Siapa yang ngaran Ustaz Fadli? Nah itu sudah orangnya. Dapat mencari lewat ngaran sidin. Dan ngaran sidin itu kada pernah berpisah. Sidin kada pernah berpisah lawan ngaran sidin. Ada orang melihat matahari. Ujarnya matahari itu hebat, bisa menerangi alam semesta. Maka kita sudah tahu bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada Allah. Kalau kita merasa matahari hebat, syirik kita. Mengalahkan Allah Ta'ala, matahari itu syirik kita. Nah, kenapa matahari itu bisa bersinar sampai menerangi alam semesta ini? Karena di matahari itu ada ngaran Allah An-Nur. Ada ngaran Allah An-Nur. Aku berisi ngaran 99 dan aku kada pernah berpisah bercerai lawan ngaranku. Ngaran Allah An-Nur itu ada di matahari. Artinya An-Nur yang maha bercahaya. Karena ada ngaran Allah yang maha bercahaya itu di matahari, maka matahari itu kawang menerangi alam semesta. Dan aku kada pernah berpisah lawan ngaranku. Jadi siapa yang menerangi alam semesta? Siapa yang di matahari itu?
ngaran Allah ada di situ. An-Nur, bila anda melihat An-Nur, lihat di ngaran sidin, artinya cahaya, lihat di matahari itu menerangi alam semesta. Karena ada ngaran Allah An-Nur, dan Allah kada pernah berpisah dengan ngaran sidin. Kalau di matahari itu ada ngaran Allah An-Nur, Allah yang maha bercahaya, sehingga cahaya Allah itu menerangi alam semesta. Di mana Allah? Aku kada pernah berpisah lawan ngaran Allah. Ngaran sidin ada di matahari tadi. Nah, ketika memandang matahari, aku melihat wajah Allah yang maha bercahaya. Subhanallah, maha suci Allah. Melihat matahari, bila melihat lalu ingat. Bila ingat artinya zikir. Arti zikir adalah ibadah. Makanya orang-orang wali itu, beliau mengatakan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang bertupi hirang, apabila aku kadang melihat Tuhanku satu detik, ku kafirkan diriku. Ku kafirkan diriku. Dan sebelahnya lagi Syekh Muhammad Saman, murid sidin. Adapun tabiat Tuan Syekh Muhammad Saman, Tuan Syekh Muhammad Saman senantiasa zikrullah siang dan malam. Arti senantiasa itu bahasa Indonesia ada sing ampihan. Bahasa Indonesia itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak pernah berhenti. Bahasa Banjarnya kada sing ampihan. Sesama itu kada sing ampihan. Ingat lawan Allah. Kenapa sih maka ingat? Sebab sini melihat. Makanya ayat yang pertama turun, ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Ujar Allah Ta'ala, Jibril bawakan ini perintah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, di Jabal Nur. Kemudian Jibril datang ketemu Nabi. Ujar Jibril, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa kata Nabi Muhammad? Aku kada bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu. Ujar Nabi, aku tidak bisa membaca. Diulang lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ujar Nabi, aku tidak bisa membaca. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Kan orang bilang Nabi Muhammad itu buta huruf karena ada penjelasan bahwa ketika Jibril datang memerintahkan Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi kepada aku kada bisa membaca. Atas dasar itu seluruh dunia orang Islam memandangkan Nabi buta huruf. Percaya ya Nabi buta huruf? Masa Nabi kalau Allah alhamdulillahi ala bi'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakatirah wa minanihil ghamirah wa salatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah. Ahli dunya wal akhirah buta huruf. Urunnya pembian. Belum ada teknologi, Nabi Muhammad sudah ke langit. Sampai langit ke-7. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Rab-Rab. Pertanyaan sekarang, kenapa Nabi memadahkan Jibril, aku tidak bisa membaca? Jawabannya, Jibril kada membawa tulisan. Pikirkan aja ya. Anggaplah ini kertas kosong, kita disuruh membaca. Bacalah. Ini profesor, suruh membaca, tulisannya kada ada. Apa jadi ya?
Aku kada bisa membaca. Kenapa? Karena tidak ada tulisan, hanya perintah. Jangan dipadahkan Nabi buta huruf, ya. Oke, hina orangnya, pencemaran nama baik. Niat beri pemahaman jujur. Seandainya Jibril membawa tulisan dari Allah, ini Budi, Wati kakak Budi, Iwan adik Budi, Wati kakak Iwan, ya lah. Ini Budi, bacalah. Pasti Nabi Muhammad membaca, ini Budi. Tapi karena tidak ada tulisan, hanya perintah dari Allah, aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Lalu Nabi bertakun bujuk-bujuk Jibril, apa kira maksud Allah memerintahkan bacalah dengan nama Tuhanmu? Ujar Jibril, ya Muhammad, kalau pian melihat sesuatu, pian lihati, pian baca, ada ngaran Allah di situ. Bila pian bertamu melihat sesuatu tuh, ada ngaran Allah di situ. Allah akan pernah bisa ngaran sini dan di situ. Itu makanya kita Iqra, bacalah. Mulut bintang, ya nelayan di tengah lautan, unjun di tengah lautan, lihat ada apa-apa lagi kelihatan selain daripada baju. Di mana rumah kita? Anak bulik melihat bintang. Ini utara, selatan, timur, barat. Kita boleh ke barat tuh, bintang barat di sana. Upati bintang itu. Artinya bahasa Indonesianya bintang yang memberi petunjuk. Itu barat, ini timur, di selatan. Rumah kita di barat, kita menuju bintang barat. Jadi panutannya, paduan orang-orang nelayan di tengah laut adalah bintang. Kenapa? Karena bintang memberi petunjuk. Kalau bintang memberi petunjuk, syirik ya. Syirik itu bintang memberi petunjuk. Hal kayak apa bintang? Kenapa bintang bisa memberi petunjuk? Karena di bintang itu ada ngaran Allah Al-Hadi. Makanya Iqra. Apa nanti Iqra? 99 ngaran Allah itu nanti Iqra, dibaca, dihafali. Siapa yang hafal 99 Asmaul Husna itu haram masuk neraka. Haram masuk neraka. Aku melihat di bintang itu ada nama Allah Al-Hadi. Allah tidak pernah berpisah dengan namanya Al-Hadi. Itulah wujud Allah yang maha memberi petunjuk, bintang itu. Ketika melihat bintang, aku melihat wajah Allah yang maha memberi petunjuk. Wujud itu Allah. Subhanallah. Lihat kita. Bintang, bulan purnama. Bulan purnama itu kan ketujuh orang, jangan manusia, hantu di keluaran bulan purnama itu. Apa itu bulan purnama itu? Kenapa? Karena bulan purnama itu karena Anda melihat kelembutan sesuatu yang sangat lembut. Lihatlah, pandanglah bulan purnama. Bulan yang sedang hidup 15 malam 15 itu sebagian bersinar. Di situ kita banyak orang-orang berbahari itu, kalau arwah apa bilanya bulan purnama itu sidin memasak sidin, dan sinar mata bulan itu langsung ke nasi itu. Nah, sudah masak kita dibangun sidin, cucu tuh, ayo makanan. Karena lagi ini kita lihat itu mulai penaran hati itu baju di anak juga suka istilah. Kira orang dia ulun minta baju bisa menang hati anak ulun, itu dijulungi. Tinggal selawat aja lagi. Ini beb minta baju dia, karena mau bajuku ada, ampun gini. Ulun kan bisa ngolah baju, dia minta baju ulun. Amun minta tawarkan baju, mau sini bajunya. Hati-hati. Kita hati-hati jujur dalam perkataan itu. Semua perkataan kita ini akan dipertanggungjawabkan. Ya Allah, coba doa berhimmat, ya Allah, ya. Jadikanlah aku seseorang yang semua orang pejabat siapakah menurut lawan aku. Esoknya dia tuh ngeparkian. Kada jelas.
mundur, maju, kiri, umpat, ya. Menteri, jasin kanan, ulun pernah tuh, kiri, kiri ulun, mundur, berat, tabrak tiang listrik, buka sih deh, akhirnya betul, kepala kirinya buka, sekali mau turun berikit tiang listrik belakangnya, tuh yang parkir kada bertanggung jawab, jadi tukang parkir, ya Allah, bukan ini maksud ulun, udah kalau jadi, ya Allah jadikanlah ulun seseorang yang duduk aja ulun, duit datang seorang ke hadapan ulun, esoknya jadi tukang jaga WC umum. Pernah lihat kan duduk di kursi datang orang buat kami 1.000, daerah 2.000, mandi 5.000, duduk aja nggak duitnya. Lain ini maksud ulun ya Allah, lain ini. Kalau kada itu ganti ulun doa ulun. Jadikanlah ulun seorang hamba yang bergoyang kaki. Datang orang bawakan rezeki ulun. Esoknya jadi tukang jahit apa nih? Jadi tukang jahit. Bukan itu ya Allah. Maksud ulun ganti pulang doa. Ya Allah jadikanlah bibinian bila ulun datang saya ulun datang boy ini bila ulun datang bibinian nyasahi ulun nang janda kan bini urang kan bujang ada tangan ini kanak-kanak ada tangan esoknya jadi tukang sayur keliling kada jelas doanya yang terakhir masih banyak lagi tuh ya, ulah aja seorang baik. Pelajari aja. Berdoa kau iwan itu salah terus. Akhirnya yang terakhir ya Allah ulun berdoa. Ulun ini kadang-kadang pegawai lagi sudah. Bila waktunya makan datang makanan hadapan ulun. Bila waktu makan datang makanan itu aja dah. Sekali esok masuk penjara. Masuk penjara. Ada pegawaian lagi. Ya Allah. Jadi yang jelas ya. Walillahi asma'ul husna fadkhulu biha wa tabul ladina yusyrikuna bil asma'i. Nelayan itu tadi bulan purnama tadi, kenapa bulan itu memberikan sinar yang begitu lembut selembut sutra bulan purnama itu. Ibu-ibu bulan purnama ini lembut ya ibu? Iya, bulan purnama memang lembut. Nah ini ibunya kan lebih ilmu sirik bulan purnama bulan dipadakan lembut. Hanya digugurinya jangan guguri bulan. Kedatangan bulan aja laning lah laki ya. Ibu-ibu kedatangan bulan yang laning laki-laki. Meninggalkan bini sebulan sudah, tolak sebulan. Anak mudik sudah di jalan di mobil, telepon tolong anak, supan lo bini langsung. Nah, apa bah? Mama Ikam ada aja di rumah. Ada ya bah. Juhur tadi Mama Ikam sembahyang lah, nggih. Aman. Asar sembahyang lah, nggih. Apa datang kira-kira Mbak Asar terkena, nggih. Datang bahasa isi baju berataan belum diisi berataan padahal kuyubanan datang kau lama sekian ini matian orang isi semua aneh bahan ada baju sekali maghrib mana Mama Ikam kenapa ada umpat imaman ada umpat berjamaah sembahyang mamanya mau dek bulan kedatangan bulan aja anakku kan pengerampunnya apa aja Mbak Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik semua baju lu pulang. Balik semua kurang ajar. Rupanya ada tiis lagi. Jadi bininya terus gitu ya disapi sudah disapi batu datang rasa. Ada nah itu memang itu ada di ini kan sampai ke pengajian situ urusan itu. Ada babnya belum lagi. Jadi bukan bulan yang lembut, di situ di bulan ada nama Allah Al-Latif. Al-Latif. Di situ ada nama Allah Al-Latif. Dan Allah tidak pernah berpisah, tidak pernah bercerai dengan namanya Al-Latif.
Melihat bulan itulah wajah Allah yang maha lembut. Jangan dipandangkan bulan Allah Ta'ala. Ketika melihat bulan, aku melihat wajah Allah yang maha lembut. Atau seolah-olah aku melihat wajah Allah yang maha lembut. Karena pangkat seseorang itu, orang ihsan itu, beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat aku wajah Allah. Kalau karena kawa, ada apa? Yakin aku melihat di kamu. Itu ya. Dua macam tuh. Hakun seolah-olah melihat Allah atau Allah melihat kita. Kalau ada seolah-olah kan bulan jadi Allah Ta'ala, matahari jadi Allah Ta'ala. Jadi situ bahasa tataran kuping kita. Ternyata seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya, sekali dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ternyata semuanya ada nama-nama Allah berlengket di situ. Semua nama-nama Allah berlengket di sesuatu yang ada di langit. Ketika melihat langit, Syekh Saman tidak pernah berhenti, senantiasa kalau sing ampihan zikrullah. Kenapa zikir? Karena tidak ingat. Bila ingat, bila melihat, ingat tau. Bila melihat Allah, ingat non Allah. Bila ingat itulah yang namanya zikir. Zikir itu adalah ibadah. Nah, Iqra jamalannya. Iqra. Bah di langit tinggalan Allah berataan subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi kalau kita berzikir itu subhanallah 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 itu maha suci Allah yang meliputi segala sesuatu wujudnya. Begitu. Ya, subhanallah bagus subhanallahnya subhanallah 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hamla, 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 hamla. Pian tahu lah kalau pian sebagai jemaat itu, bilanya sudah salam imam sebagai jemaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihah, baca Fatihah 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad 10 kali. 7 kali juga. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Apa fadilahnya ujar Rasulullah itu? Untuk apa dibaca itu? Selama batis kita jangan bergerak, jangan merubah kedudukan, masih dalam tahiyat akhir. Jangan bergerak. Siapa yang membaca itu Fatihah 4 itu 77, ada riwayat 10 dari kebanyakan 77, nah, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau memang itu mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi maksud turun apa? Bujur-bujur membacanya itu. Bujur-bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hanya 2 kali kita ngebujur 7 sudah sih. Imam juga salah. Coba imamnya bujur-bujur membawa imam membawa buku berluas ke hari itu. Ya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kulak bisa berkolak. Hanya 3 kali kita lunas sudah belum. Aduh, ulun kan 4 lagi sudah bilang salam imam turun kan 4 lagi dah. Ulun beristighfar sorangan. Hanya lu tutup Fatihah 7 kali, habis dah lu sudah pindah imam tuh. Jadi imamnya ini korupsi. Makanya apa menterinya kadang. Yuk perhatikan pian. La ilaha illallah la syarika lahu qadir. La ilaha illallah la syarika lahu qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jujur, buku berluas. La ilaha illallah la syarikalah, qadir. Jadi kajian qadir enggak. Di dunia ini dia ngaran yang ada di dalam Quran 3 kali disambat, itu 2 aja. Ngaran ulur lawan ngaran Yusuf Kala. Cuma ulur kalah nasib presiden, jadi wakil presiden 2 kali. Ulur jadi apa? Mungkin. Coba jangan Yusuf Kala tuh. Kalla saufa ta'lamun. Apa lagi? Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. 3 kali itu kan. Jadi wakil presiden yang di Quran kalau 3 kali disambat. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ulun 3 kali juga. Inna anjalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tapi kalau nasib manusia kalah, mau nyuruh presidennya. Inggih. Waktu ulun datang isi kawan bah pian nyelawir jar. Sudah sugi sombong banget pian jar. Isi perusahaan sering banyakkan duit kan sing ngapihan datang, tapi sombongnya pian luar biasa. Ketemu kawan kayak kada pinantu ya. Hadan dulu jago aku ini kan ada isi perusahaan, ada isi perusahaan, ada sebutin cuma menghasilkan anak aja percetakan kira 3 tahun cuma sekok itu aja perusahaan. Lalu kan ada isi perusahaan macam-macam kata kan di Kota Baru. Kalau 3 di Kota Baru apa biar di jalan terus tahun kami ini Hadan dulu jago di mana nih kan sambatnya siapa. Dia ke rumah kada jauh, kalau ada pelabuhan Peri di Tanjung, nah tasalah ikam, tasalah itu suku ulun ngaran sirin Habib Kadril. Waktu mau bagi huruf R itu ulun tak guring, sidin nang bangun, sidin nang dapat, jadi Kadril ada R-nya, suki sidin. Ulun kan tidak, ulun guring waktu itu, jadi ulun Kadril aja. Ini maksudnya salah dia. Lain ulun sugi itu Habib Kadril tuh. Sugi itu sugi banar. Ini jangan banyak guring. Kurangi banyak pemandir, kurangi makan, kurangi guring. Selamat tuh kita. Oke, kadang-kadang dia orang kenapa jadi waktu berbagi kulit. Orang Banjar Kalimantan Selatan berbagi kulit diterimanya, diulahnya terbang. Kami kita kemana? Ya Allah, sampai ke Papua berbagi kulit, udahnya ketipu. Ya Allah, ke Jawa bagi kulit.